Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama ba'du. Matur nuwun sanget rawuhipun Ki Haji Azaim, Gus Azaim wonten Dik Sodik sedanten kang kula hormati, wonten Gus Muhas, Dik Rahman, Dik Wafis dan kula hormati. Saya nanti memohon sangat Gus Azaim tah khamsata asyara daqiqah cerita kenangane dengan Sayyid Muhammad dan Sayyid Ahmad. Saya berkali-kali ngatamkan kitabnya Sayyid Muhammad dan faham. Kata faham di sini itu madah teng Sayyid Muhammad, betapa beliau ngarang dengan bahasa yang mudah. Saya tidak pernah talaki sama beliau, saya tidak pernah mubasyarah, tapi karena itu dikarang dengan al-lughatil fusha dan dikarang dengan jelas, maka kita yang tidak talaki faham. Nomor kali kalau cerita madah teng keramatipun Mbah Mun, kula suwun niki hadiah kitab saking kula, dilihat halaman tentang keinginan Mbah Mun ini dikarang 8 tahun sebelum beliau wafat. Terus itu saged dilihat teng ketika nanti cerita-cerita senenge Mbah Mun teng Sayyid Muhammad, halaman 17. Mohon kepanggih 17. Sudah ketemu ya? Ini perlu dicatat bahwa Mbah Mun ketemu terakhir Sayyid Muhammad niku 1422 sama 23. Kalau wasif Bismillahirrahmanirrahim. Beliau cerita pokoknya ini 8 tahun sebelum Mbah Mun wafat. Beliau saat itu sudah menulis hadhihi at-tausiyat allati karat mafkharatan azimah li. Asal Maulal Karim aisma'a nafsi ma'a hamalatil ilmi min ulama'i hadil ummah wa bil akhas ulama'i ahlil bait alladziina khassahum bil khassa'isa la ya'lamu azamataha illallah ta'ala. Jadi harapan besar beliau akan dibersamakan, dikumpulkan dengan hamalatil ilm. Dan beliau khususnya memuji ulama ahlil bait. Dan setelah 8 tahun itu beliau wafat dan ditakdir dimakamkan dekat Abu Yazid Muhammad. Jadi ini keinginan-keinginan Mbah Mun yang ditulis dan dikabulkan Allah secara zahiran wa batinan. Jadi secara batin tentu beliau secara maknawi andaikan dimakamkan di sarang pun beliau pasti ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i sholihin. Tapi beliau juga dituruti secara zahir juga, yaitu dekat Sayyid Muhammad dan keluarga besar Abu Ya Al-Maliki. Karena beliau ngendikan ayat ma'a nafsi. Nafsi itu lebih ke fisik. Jadi sebetulnya kita sudah yakin secara roh itu pasti al-arwah junudun majannada, tapi beliau juga dikumpulkan secara fisik. Nah, ngukur mahabbah beliau kepada Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, saya beri contoh beberapa halaman, saya nanti memberi minimal 3 halaman ya. Betapa beliau akhir-akhir itu harfan bi harfin, kodaman bi kodamin, sama sekali gak dirubah takbir yang dari Sayyid Muhammad. Ini sama lihat halaman 21 ya. Halaman 21 yang mulai wa ukhilul mujaz. Setelah itu as-sanadul muttasil, terus 3 dari bawah wa ukhilul mujaz. Ini di Abuya halaman 16. Ini kan tulis fi syekhina halaman 4 yang ini kan benar-benar wa ukhilul mujaz ala sadati al-mustasar alati dominatu asan itu kutub as-sittah. Iya, sama sekali tidak ada yang ditutup. Saya baca ya, beliau menyebut tentang Sayyid Muhammad, padahal beliau itu muridnya Sayyid Alawi, tapi memuji Sayyid Muhammad, qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Jadi beliau memuji Sayyid Muhammad dengan begitu takdimnya, qala syekhi wa syekhu abna'i wa tullabi al-allama Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki. Beliau ketika cerita sanad wa ukhilul mujaz, artinya ukhilu itu diikhalahkan, saya tidak perlu nulis sanad lagi karena sanad itu untuk al-mujaz. Bacanya al-mujaz karena dari fi'il madhi ajazah. Jadi mujaz itu yang dikasih apa? Ijazah ala thabati al-mukhtasar alladhi dominatu asanidul kutub as-sittah. Nah ini terus
Bisa dilihat lagi jenengan di halaman berapa itu? 22. Di Sayyid Muhammad ini sekaligus disaksikan Gus Azaim di Sayyid Muhammad halaman 36. Ini mulai wa ukhiluhu fi tafsilil asanid alal kutub. Yang wa ukhilu fi tafsilil asanid al kutub al musannafah. Iya dal bab wa ya kutubul faharis wal asbab. Sama sekali enggak ada yang diisi. Terus wa khusu bi dzikri minha asyaruha fi hadhil maqam. Khusu bi dzikri minha asyaruha fi hadhil maqam. Jadi saya sangat hati-hatinya di sini di sesinya halaman ini. Kemudian ini kan yang kita sudah saat akhir Al-Ikhtisari dalam masjid itu semuanya harfan harfan. Jadi enggak intah kita sarroh itu bima semuanya sampai muka. Terus ini cerita ya mahabbahnya seorang Mbah Maimun guru kita semua kepada Sayyid Muhammad sampai beliau yang biasa bahasa Arab fusha dan menukil bil makna atau bit tasarruf. Tapi kalau sudah dengan kitabnya Sayyid Muhammad semuanya itu intaha bi hurufi, satu huruf pun enggak ada yang dirubah. Jadi ini agak unik bagi saya, ini luar biasa. Jadi ini tasarruf kita, kenangan kita. Terus yang terakhir saya kemarin belajar ad-da'watut tamah karena beliau ngendikan di Al-Iqdul Farid wa nakhtimu hadil wasiyah sampai seterusnya wa in arada ma'rifatat tariq al-khassa wal adab al-masyru'ah falzam mutala' ad-da'wat tamah wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi di antara pesannya Sayyid Muhammad enggak boleh ngaji khataman kilatan kalau di sini. Wa la yaktasiru ala sartiha biqasdi tabarruk kama yaqulun. Walakin yaj'alu ammahu fahman wa tafhiman fatilka barakatuha al-haqiqiyah idza taronat bil amal. Jadi beliau berpendapat nek niat ngaji nganti faham dan memahamkan orang lain. Tidak cukup iktisar ala sardiha bi qasdi tabarruk kama yaqulun. Jadi beliau termasuk kritik yang khataman tapi tidak faham. Karena itu dikritik, alhamdulillah kita yang tidak khataman yang tidak faham. Jadi ya tapi ini cerita betapa. Dan saya ini tahadus bin nikmah. Semua kitabnya Abuya dan paling tidak kebanyakan. Saya cara sinau itu tak takriri karena memang saya butuh istilahnya kalau dalam kitab misdaku dzalik. Misalnya Ahwal Mbah Mun yang sering datang ke Umarok misalnya. Ternyata di kitabnya Sayyid Muhammad di judul Imam dari Hijrah Malik bin Anas halaman 79 beliau ngendikan waqala haqqun ala kulli muslimin, ini ada harokatnya. Kalau tidak ada harokatnya tak baca haqq, tapi ini ada harokatnya tak baca haqqun. Haqqun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi wal fiqhi ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarri wa ya'idhuhu fa idza tasafal alim bidzalika fa huwa al fadlu alladzi la ba'dahu fadlun. Fakana yu'tabaru hadza fadlan 'aziman ulama lidha yajibu alim ayazurul umara min ajli ayakunu fi shaffil ulama. Fayasula tatbiqu ma ja'a fi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terus kata beliau mengisahkan ulama dulu, laula anni atihim ma ra'aitu lin nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadil Madinah sunnatan ma'mulan biha. Jadi barokahnya kiai-kiai dekat Umarok paling tidak ada sholat, ada masjid, ada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ini saya ceritakan ke teman-teman karena yang dihafali biasanya wasarul ulama mayatuna babal Umar. Jadi supaya ilmunya dua lah. Ada yang riwayat mayatuna, ada yang riwayat mayati. Itu kalau mayati berarti mura'atul lafzi, kalau yatuna mura'atul makna. Jadi beliau jelas ngendikan artinya ketika Syekhina Kiai Maimun kerso tarbiyah kepada Umar, memang dari diantara yang didhawuhkan Sayyid Muhammad hakun ala kulli muslimin aw rajulin ja'alallahu fi sadri shay'an minal ilmi. Itu ayat khula ila di sultanin ya'muruhu bil khairi wa yanhahu 'anil syarr. Mungkin yang membedakan kita akan ngajukan proposal, tapi yang jelas itu sama-sama masuk di sultanin. Ya, kalau tidak bisa persis ya niru masuknya. Tapi yang jelas itu ini untuk pembandingnya. Jadi ini termasuk khataman ketiga saya kitab Syariat wal Khalidah. Khataman kedua saya ini alami itu saja. Kemarin ada rektor UI kesini ya tak ikut khataman Syariat. Oh ini ada jenengan. Dan ini nanti kalau mohon entah berapa menit bisa saya cerita kenangan dengan Abi Hasan Muhammad
Yang jelas kita yang tidak mubasyarah, tidak talaki itu faham karena beliau mengarang dengan al-lughatil apa? Fusha, dan kita nyaman. Saya tidak pernah iskal baca kitab beliau karena saya pernah baca Syariatul Khalidah Hatam, Qawaid Asasiyah, terus Malik Imami dari apa? Hijrah, terus Fahmun Nusus, Manhajus Salaf fi Fahmin Nusus. Banyaklah kitab beliau yang saya baca dan semuanya itu nyaman, enak, jadi enggak ada masalah. Dan ini bukan madhah saya, tapi madhah betapa beliau punya keahlian manhaj yang bisa tafhim, punya kemampuan ibanah seperti abahnya punya kitab Ibanatul Ahkam. Nanti kalau suwun doa dening Nggih Mansur. Monggo Gus. Pun yang ngendikan mawon. Lagi iki mawon.